perkenalkan, nama saya adalah Meliska dengan NIM 21104174778 dari kelas Manajemen 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari materi perbedaan individu. Ada 9 pertanyaan dari materi tersebut. Soal nomor 1. Kenapa terjadi perbedaan individu di tempat kerja? Karena persepsi yang ditanamkan dipaksakan untuk sama menjadi satu visi, misi, dan tujuan bersama. Hal ini dapat berpengaruh terhadap perilaku para pekerja sebagai motor penggerak dan penentu produktivitas suatu perusahaan. Selain itu, pemahaman persepsi juga akan mempengaruhi kreativitas dan kinerja para pekerja, di mana dalam hal ini pekerja dituntut untuk profesional dalam bidang maupun sosialnya. Soal kedua. Setiap individu pekerja harus memiliki 3 aspek, sebutkan dan jelaskan. Aspek yang pertama, locus of control, bahwa setiap individu harus menentukan keyakinannya terhadap perilaku mereka yang dapat mempengaruhi apa yang terjadi dalam diri dan meyakinkan bahwa merekalah penentu dari nasibnya sendiri, yang bertanggung jawab atas apa yang akan terjadi pada dirinya. Aspek yang kedua, self-efficacy, berhubungan dengan keyakinannya terhadap kompetensi dan kemampuan diri dalam kemampuan menyelesaikan tugas secara berhasil. Self-efficacy memiliki 3 dimensi, yaitu besarnya, kekuatan, dan generalitas. Aspek yang ketiga, kreativitas. Kreativitas merupakan ciri dari kepribadian untuk tidak berpikir kaku dan menghasilkan ide baru yang berguna, di mana dengan berpikir kreatif akan menghasilkan inovasi yang merupakan sumber kehidupan bagi perusahaan. Soal ketiga, bagaimana pengaruh kepribadian terhadap persepsi? Persepsi sendiri dipengaruhi oleh kepribadian seseorang. Kepribadian yang baik akan memberikan persepsi positif terhadap apapun yang dilakukannya. Begitupun sebaliknya, apabila kepribadian seseorang itu jelek, maka persepsi yang dihasilkan akan sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Kepribadian sendiri dapat terjadi karena faktor keturunan seperti etnis, gender, ras, dan orientasi seksual. Dan ini juga terkadang menjadi penilaian tersendiri bagi perusahaan terhadap pekerjaannya, karena keturunan dapat memberikan penjelasan mengenai beberapa aspek keragaman manusia. Soal yang keempat, mengapa perbedaan individu merupakan hal penting di perusahaan? Karena dengan adanya perbedaan individu, perusahaan tersebut dapat memaksimalkan kinerjanya. Individu yang berbeda juga sangat berperan dalam perusahaan guna menjadi motor penggerak perusahaan, dan adanya perbedaan pendapat dalam individu dalam pekerja membuat suatu proyek atau pekerjaan lebih mudah dilaksanakan atau diselesaikan. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan variabel-variabel yang mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja. Menurut Winardi 2004, 3 kelompok variabel yang secara langsung mempengaruhi perilaku individu atau apa yang dilakukan seorang karyawan, yaitu A. Variabel individual adalah meliputi kemampuan dan keterampilan, latar belakang, dan faktor demografi. Dalam hal ini, istilah kemampuan dan keterampilan digunakan secara bergantian. Kemampuan biasanya diacu sebagai kemampuan mental atau inteligensi, sedangkan keterampilan adalah keterampilan fisik. B. Variabel psikologikal memberikan informasi yang penting dan berguna tentang beberapa subvariabel psikologikal seperti persepsi, kepribadian, dan motivasi yang dipergunakan oleh manajer di dalam memecahkan masalah perilaku dan prestasi di tempat kerja. C. Variabel keorganisasian terdiri dari subvariabel sumber-sumber daya, kepemimpinan, penghargaan, struktur, desain pekerjaan. Subvariabel ini masing-masing membantu menjelaskan hubungan keorganisasian dengan perilaku kerja. Soal yang keenam, sebutkan siapa pembicara di keempat video yang Anda tonton tersebut. Video pertama, Suharjani, video kedua,
Rizda Suryani. Video ketiga Nusaibah. Video keempat Agustina H, Bame Andre R, Marlesi, Olivina M. Asmuruf. Soal yang keenam, topik apa yang mereka bicarakan di keempat video tersebut? Yaitu perbedaan individu dan perilaku kerja, perbedaan karakteristik individu, perbedaan individu, dan perilaku keorganisasian. Soal yang ke-8. Coba saudara jelaskan isi dari apa yang dijelaskan oleh keempat video tersebut. Video yang pertama menjelaskan perbedaan kepribadian, sikap persepsi, kemampuan, dan keterampilan perilaku kerja terdiri dari produktivitas, kreativitas, dan kinerja. Video yang kedua menjelaskan sifat fisik, kegemaran, agama, dan suku. Video yang ketiga menjelaskan sumber perbedaan genetik dan lingkungan. Video yang keempat menjelaskan individu dalam kelompok organisasi di mana individu tersebut harus bisa beradaptasi dengan individu yang satu dengan yang lainnya. Soal yang ke-9. Apa yang Anda pelajari dan pahami setelah Anda menonton keempat video tersebut? Dari keempat video di atas, yang dapat saya pelajari adalah perbedaan setiap individu, baik dari karakteristiknya, perilaku kerja, individu satu dengan individu lain di dalam organisasi, dan perbedaan individu tersebut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.